wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Doni selaku host di channel Pring Gapuk. Kali ini saya mau sedikit bertanya-tanya mengenai video kemarin, explore atau ingin lebih menguak misteri yang ada di TPA Pati. Untuk lebih lanjutnya, ini sementara udah ada Mas Wow selaku mediator kemarin, dan di sampingnya ini merupakan salah satu kru kami yang paham masalah dunia kegaiban. Bisa dipanggil Mas Pin ya. Tanya langsung ke Mas Pin dulu selaku yang mengetahui dunia pergaiban ya. Assalamualaikum Mas Pin. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Mengenai video kemarin Mas Pin, sosok apa sih yang ada di dalam Mas Wo? Untuk kejadian, saya tuh di tempat itu saya sudah bercengkrama silaturahmi ke pendoponya, sesepuh dari desa itu. Baik. Saya sudah ya menyatakan kebaikan kita ke situ. Istilahnya minta izin gitu ya. Ya, minta izin. Tapi secara singkat di situ ada misteri yang tidak boleh diungkap oleh sosok di penghuni di situ yang katanya dulu itu setiap kali di situ dibangun alat berat pasti akan rusak atau mengalami kematian mesin. Kalau boleh tahu sosok apa sih Mas yang ada di situ yang mengganggu, lebih tepatnya yang mengganggu? Untuk sosok yang memasuki Mas Bowo ini ya, itu kayak jenis buto besar. Untuk yang mengganggu lain-lainnya tuh perkiraan saya itu anak buah dari si jin yang bernama Buto itu, jenis Buto. Lanjut, ada yang mau disampaikan lagi mungkin dari penelusuran kemarin yang di sosok Buto tersebut? Nah, kalau flashback saya ya, melihat sebentar lah, dapat gambaran itu dulu ada terjadi kayak ritual yang menyangkutkan nyawa seseorang. Oh, mohon maaf, berarti bisa dibilang seperti ritual pesugihan atau yang berbau-bau seperti itu? Lebih tepatnya itu kayak meminta pamor. Zaman dulu kan kayak petinggi desa, kepala desa kan jabatannya udah tinggi. Untuk mengambil jabatan itu, pengetahuan saya di flashback kemarin itu si bapak itu meminta perbantuan dari alam gaib di situ dengan syarat nyawa seseorang harus dikasihkan. Ngomong-ngomong nyawa ini Mas, mohon maaf saya potong. Kalau mintanya nyawa itu nyawa dari orang lain atau yang meminta ritual tersebut? Lebih tepatnya gimana? Gambarannya seperti apa? Kalau kayak gitu perjanjian ya Mas ya. Soalnya ada yang meminta dari keluarga, ada yang nyawa dari orang lain. Kita istilahnya kalau di sini mungkin tumbal ya. Oh, kayak gitu. Untuk menaikkan pangkat orang tersebut, dia melakukan perjanjian itu. Nah, dulu itu ada pro kontra di situ. Kemarin kita ke situ untuk bukan menguak ke situnya ya. Kita mau silaturahmi ke
apa ini? Kalau orang Jawa danyang gitu ya. Ya, kalau orang Jawa bilangnya danyang. Petinggi, kalau Indonesianya bahasa Indonesia petinggi ya. Petinggi yang sesepuh gitu aja. Sesepuh desa. Desa tersebut. Bisa dilanjut Mas. Silaturahmi ke situ kita mau ya berbincang-bincang lah. Nah, ada apa di desa itu? Kenapa ada kayak kejadian gini? Dan ternyata kita menguak ke situ itu diganggu oleh sosok itu. Oh, yang buto tersebut ya. Mungkin kejadian silam yang dulu tidak boleh diungkap. Sampai-sampai Mas Bowo kayak gitu. Ini Mas Bowo aja baru sembuh dari kejadian kemarin. Oke. Jadi gini teman-teman ya. Yang di tempat kemarin di TPA Pati itu kan ada cerita rakyat setiap kali ada pembangunan taman atau mau dibuat diindahkan, dibaguskan kasarnya gitu ya Mas ya. Itu selalu ada satu sosok yang mengganggu, yaitu yang disampaikan Mas Bin tadi, buto ya. Butonya buto nom atau buto tua Mas? Itu kayak butonya udah tua. Berarti kayak cerita rakyat zaman dulu ya? Ya. Oh. Berarti si Timun Mas dan si Butojo, rasanya kayak gitu ya? Ya, legenda. Legendanya seperti itu ya. Oke Mas, terima kasih untuk sedikit informasinya. Mungkin saya mau lebih bertanya ke Mas Bowo ya, selaku mediator kemarin. Selamat malam Mas Bowo. Selamat malam. Sekarang gimana keadaannya? Alhamdulillah. Jadi gini Mas Bowo. Ya. Sebenarnya juga saya penasaran juga ya. Kok mediator? Bilangnya mediator. Gimana sih rasanya jadi mediator? Ya. Ya dibilang jadi mediator kayak gini ya agak gimana ya Mas ya? Agak berat ya. Mau gimana lagi Mas ya? Jadi untuk yang dirasakan apa Mas Bowo? Wah, kalau yang kemarin yang saya rasakan itu ada energi yang masuk ke dalam tubuh saya. Baik. Habis itu saya melihat itu ada cahaya tiga Cahaya. ada tiga, tapi habis itu badan saya itu terasa Lemes ya? lemas, Oh. pusing, mual. Nah, habis itu saya tuh melihat ada sosok tiga. Bisa disebutkan Mas? Tiga meliputi sosok apa aja? Yang pertama Yang itu pertama Buto yang dibilang sama Mas Haji tadi. jadi pemirsa, Mas Bowo kemarin saat jadi mediator mengalami melihat ya, lebih tepatnya melihat tiga sosok. Yang pertama Buto, yang kedua gimana Mas? Yang kedua itu kayak raja. Kayak raja. Nah, bajunya itu Baju-baju kayak raja. tangan baju raja. Oh iya. Yang terakhir Mas? Yang terakhir ratu. Kayak ratu. Kayak ratu, iya. Berarti raja dan ratu ini satu paket ya ini ya? Kemungkinan ya? Kemungkinan. Yang pengganggunya yang Buto tadi. Ya. Mungkin Mas Bowo ada sedikit ini ya, Apa? dikasih pandangan flashback mungkin seperti Mas Ben yang bilang tadi. Kalau flashbacknya ya kemungkinan aja ya itu tadi ratu sama rajanya itu flashbacknya itu gimana ya jelasinnya. Soalnya nggak boleh diungkapkan. Tidak boleh diungkapkan. Jadi mohon maaf pemirsa, Mas Bowo ini dapat flashback dari Raja dan Ratu, tapi mohon maaf nggak bisa diungkapkan, nggak bisa di-share lah ya. Untuk Mas Bowo aja udah cukup sampai situ aja. Untuk yang butonya itu apa benar seperti yang Mas Ben ungkapkan menurut Benar. pandangan Mas Bowo? Benar ya? Ya, Cuma untuk flashback ke butonya nggak tahu ya Mas? nggak tahu Mas. Oh, berarti yang dirasakan cuma mual, pusing, Iya. terus badannya lemes. Iya. Setelah itu Mas, mohon maaf, rohnya kembali lagi, gimana? Rasanya yang lebih tepatnya kayak sakit di badan atau apa? Mungkin Mas Bu bisa jelaskan.
sakit semua mas. Sakit semua. Iya. Mohon maaf, butuh berapa lama sih mas penyembuhannya? Ya mungkin sekitar 1 mingguan. 1 minggu ya. Iya. Jadi gini pemirsa. Jadi seorang mediator itu bukanlah hal yang mudah, bukanlah hal yang gampang, bukanlah hal yang enak ya. Itu ya mas ya. Bukan mohon Ya, maaf. bukan. Gimana? Sebentar. Kalau enak atau enggak enak itu tergantung kita silaturahminya ke alam goib. Oh, baik. Kalau di sana welcome istilahnya ya, itu ya mediator enak-enak aja kok. Oh, Nggak ada kayak rasa sakit atau gimana. Cuma kalau di sana tidak merestui, tidak mengizinkan, ya nanti efeknya kayak gini. Gitu. Mohon maaf ini mas. Berarti secara tidak langsung si Buto ini memaksa masuk ya? Ya, Oh gitu ya, baru paham saya. untuk tidak bisa mengungkap lagi sejarah di situ. Oh gitu. Kayak gitu. Karena dari sesepuh desa itu mau menceritakan, cuma dari pihak goib yang negatif Oh. itu tidak mengizinkan. Iya ya. Makanya ada kejadian kayak gitu, Mas Bowo sampai kayak gitu. Kalau diizinkan oleh goib untuk dimediatorkan, dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, pasti ya baik-baik aja. Ya efeknya cuma mungkin nanti lemas karena kehabisan tenaga kayak gitu. Paling butuh waktu istirahat, udah pulih kembali. Itu yang kalau yang diizinkan ya mas ya. Ya, Jadi kalau yang masuk saat tiba-tiba, Secara efeknya paksa. secara paksa efeknya seperti yang disampaikan Mas Bowo tadi ya. Iya. Oke. Mungkin dari tim ada yang mau ditambahkan, ada yang mau bertanya ke Mas Plin atau Mas Bowo, persilakan, monggo. Udah cukup mas. Cukup ya. Jadi seperti itulah mungkin ceritanya ya teman-teman ya. Cerita Di part- cara singkat. Cerita singkatnya. Jadi di part pertama kita mengalami gangguan dari sosok Buto tersebut yang nggak mau diungkap sejarahnya. Dan di part kedua ini, part kali ini, di kesempatan kali ini juga saya dan tim mungkin mewakili viewer semua sudah menemukan jawaban kenapa video pertama nggak dilanjutkan untuk proses mediator atau mediasi ya. Maaf mas, Ya. ini kok tempat apa kok enak, nyaman, kafe mana sih? Mohon maaf mas, untuk lebih jelasnya ini bukan kafe ya. Oh, Ini lebih ke coffee shop. Jual kopi, makanan ringan. Ya ada makanan beratnya juga ada. Ini nama coffee shopnya Gasolen. Gasolen. Jadi di sini bisa cuci mobil, bisa cuci kendaraan motornya juga bisa sambil menikmati kopi yang sudah ada disediakan di sini. Gitu ya. Untuk harganya pun nggak mahal kok mas. berapa? Nggak mahal. Ya mohon maaf kalau kopi di luar mungkin bisa 20.000, 25.000. Sini cukup 5.000 aja udah dapat. Itu kopi ya teman-temannya. Untuk lebih tepatnya lokasinya, kalau orang Pati pasti tahulah RSUD Suwondo. Nah depan RSUD Suwondo itu mas ada gang arah ke SMP 6. Oh, Sebelah gangnya itu ada minimarket. Jadi masuk aja. Masuk dari gang kurang lebihnya 500 meter. Nanti kiri jalan, ya kiri jalan nanti ada joglo, bangunan joglo 2 lantai. Jadi yang lantai pertama dimanfaatkan untuk cuci mobil, cuci kendaraan. Ya intinya cuci kendaraan. buat nongki itu enak gitu loh mas. Rasanya nyaman lah di sini. Udara juga sejuk. Ya enak banget sih, Nyaman. nyaman. Suasana nggak begitu ramai, rame-rame orang nongkrong lah. Jadi gini juga mas, istilahnya gini, kalau di Bali punya ubud,
di Pati pun punya gasolen. Oh, iya. Jadi teman-teman yang notabene asli Pati, kalau mau nongkrong, mau Evan sama teman-temannya, bisa nih mampir ke gasolen Pati. Lokasinya strategis, view-nya bagus, nggak kecewa lah. Makanannya pun murah meriah. Jadi jangan takut mahal di sini. Di sini nggak ada yang mahal. Berarti kita bisa nyuci motor sambil nongkrong di sini. Bisa banget mas. Jadi jangan takut lah, intinya motor masuk kotor kasarnya ya. Nanti keluar pasti kinclong kok. Soalnya sini pakainya sabun khusus mas. Sabun khusus ada, skimming pun ada. Jadi untuk varian harga yang ditawarkan di sini juga beragam, mulai 15.000 sampai 150. Kalau yang kendaraan bermotor roda 2 ini mungkin mulai 15.000 sampai 35.000. Tapi untuk yang kendaraan roda 4 minimal 35.000 sampai full uap 150.000. Jadi itu sesuai nggak mas? Maksudnya kita ngeluarin budget sebesar 150, itu hasilnya sesuai nggak? Pasti sesuai, jangan takut kecewa sini mas. Soalnya kalau uap, kalau udah pakai sabunnya dari Grace, luar dalam dikasih uap semua, jadi full uap. Sampai interiornya? Nah, interiornya full uap. Jadi AC dan lain-lain tetap diperhatikan kebersihannya. Yang mungkin yang nggak full uap, yang bawah, karena yang bawah nggak boleh diuap ya kan. Kalau mesin bisa. Nanti tergantung sekalian diuap atau gini mas, kan kalau mesin rawan juga ya. Kalau yang punya atau yang punya kendaraannya mengizinkan untuk diuap mesinnya, oke lah, bisa diuap. Cuma kalau yang punya nggak mengizinkan, paling cuma di skinning aja. Skinning. Istilahnya pengkilat mas, pengkilat tapi enggak kaleng-kaleng lah, bisa dibilang kayak gitu lah. Tapi yang punya juga bisa diuap. Yang punya bisa mas. Bisa. Pasti bisa diuap. Iya. Apalagi diuap sama istrinya ya. Itu ya. Jadi jangan lupa untuk warga Pati dan sekitarnya. Jangan lupa mas, itu ada foggingnya juga itu. Oh ya. Kalau mau menghilangkan bakteri. yang 75 untuk yang harga di 75 itu ada dua pilihan, uap AC atau fogging. Apa sih fogging? Ya gunanya fogging buat menghilangkan bakteri atau membunuh bakteri yang ada di kendaraan Anda, lebih tepatnya di mobil ya, karena kalau motor di fogging kayaknya nggak mungkin ya. Ya mungkin seperti itu aja. Bagi orang Pati dan sekitarnya jangan lupa mampir ya. Iseng-iseng lihat kondisinya, lihat view-nya, lihat juga daftar harganya. Siapa tahu cocok. Kalau cocok kan pastilah ngajak temannya ke sini buat nongkrong bareng ya kan. Mungkin kalau ada unek-unek dari teman-teman semua bisa diungkapkan di kolom komentar atau request ke tempat mana yang mungkin nanti kalau jauh mungkin bisa lah. Insya Allah bisa, diusahakan bisa, cuma ngatur waktu aja ya. Mungkin cukup sekian video dari kami, video saya untuk sesi wawancara kali ini. Tetap support terus channel kami dan jangan lupa supportnya ya. Saya tutup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.